Jadi semakin banyak orang sukses dengan background pendidikan rendah menjadi stempel gitu loh. Jadi kayak menjadi role model bahwa pendidikan itu tidak penting. Ya baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam membara. Tambang juara. Saya lanjut ya. Jadi saya sempat dikontak sama rekan-rekan dari Universitas Jember untuk memberi materi tentang motivasi dan pengambilan keputusan. Nah, saat itu saya coba memberi gambaran kenapa harus memberi materi tentang sesuatu yang teori. Karena kebetulan saya praktisi tambang dan saya pikir saya akan sharing knowledge-nya mengenai bagaimana good mining practice, mine planning gitu loh. Tapi karena ini adalah acara kampus, otomatis saya yang ngikutin. Saya menjelaskan dulu bahwa background saya itu juga di teknik pertambangan, tapi bukan di pendidikan. Oke, agendanya hari ini tuh membahas mengenai motivasi, pengendalian motivasi, dan pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya memulai dengan bercerita mengenai tren motivasi yang salah belakangan ini. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar Bob Sadino nggak? Ada yang pernah ya? Atau Jack Ma pernah ya? Nah, jadi belakangan ada tren motivasi yang salah, bahwa konsepnya begini, tidak perlu sekolah tinggi untuk sukses. Jadi punchline-nya itu tidak perlu sekolah tinggi untuk sukses. Jadi semakin banyak orang sukses dengan background pendidikan rendah menjadi stempel gitu loh. Jadi kayak menjadi role model bahwa pendidikan itu tidak penting. Padahal ini terjadi dengan angka presentasi yang sangat sedikit di dunia. Terus mereka berkoar-koar untuk menjadikan kalau ini sebagai tren motivasi. Jadi kalau misalnya kita hitung nih, di Indonesia ada orang sukses berapa sih? Misalnya ada 100 orang sukses. Hanya berapa orang kok di antara mereka yang berpendidikan rendah? Udah tercapture ya. Jadi di sini ada motivasi, tapi tren motivasinya salah gitu loh. Saya lanjut. Nah, kita lihat sekarang kenyataannya. Mungkin kalau orang yang ngomong itu adalah mereka-mereka yang berusia 50, 60, atau 70 tahun, itu make sense. Karena pada zaman mereka muda, untuk dapetin sekolah tinggi itu susah. Jadi mereka akan mencapai sukses itu di masa tuanya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sekarang, 2022, banyak anak muda sukses. Kenapa? Karena mereka berpendidikan. Jadi konsep tidak perlu sekolah tinggi untuk sukses itu adalah tren motivasi yang salah. Tapi, kenapa kita harus mengenyam pendidikan? Karena untuk kita bisa merubah pola pikir lebih realistis dan masuk akal. Sama tadi ada tambahan, dengan berpendidikan kalian lebih bisa berinovasi. Jadi, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai pengendalian motivasi, supaya kalau ada case seperti tadi, saat orang ngomong apapun, kalian itu nggak gagal paham gitu loh. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi ya. Kita mulai dulu dengan motivasi. Jadi motivasi itu pengertiannya itu adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu, atau bisa dibilang dengan bahasa lainnya reason to do, atau alasan untuk seseorang berbuat gitu loh. Sedangkan tingkah laku itu apa yang dilakukan seseorang. Terus kita membahas mengenai apa sih prinsip pengambilan keputusan gitu loh. Jadi motivasi itu dapat dilihat, bahkan ada kalanya tidak disadari. Contohnya, ini baru habis lebaran, terus ada yang mudik ya kan. Biasanya di tikungan-tikungan berbahaya di sepanjang jalan, kita biasanya lihat ada spanduk-spanduk dari kepolisian yang hati-hati di jalan mas, atau apa gitu loh, tikungan berbahaya. Itu tuh sebenarnya kita bisa ngeh dengan cuma dari tulisan dan gambar-gambar animasi lucu. Bahkan yang lebih menurut saya rada ekstrim ya, misalnya kita di jalan raya terus ketemu tikungan tajam, yang ditaruh di situ bukan yel-yel tentang lalu lintas, malah dipajang di situ adalah misalnya mobil yang udah penyok gara-gara accident gitu loh. Jadi ada kalanya kita nggak nyadar kalau kita sebenarnya itu dimotivasi gitu. Itu prinsip pengambilan keputusan. Kemudian prinsip motivasi itu, kadang motivasi itu sama, tapi bisa keluarnya tuh dalam bentuk tingkah laku yang berbeda. Misalnya, sama-sama pengen kuliah dengan selesai cepat, tapi ada satu mahasiswa yang penting gua lulus, IP gua 2,75 cukup, yang penting gua dapet gawe ya kan. Ada yang satu IP 3,3 supaya bisa masuk Freeport gitu. Beda konsepnya. Tapi makanya saya bilang motivasinya sama, tapi tingkah laku yang dilakukan berbeda.
Terus ada lagi motivasi yang diambil itu bisa berbeda, tingkah lakunya sama gitu. Ini kebalikan dari nomor 2 tadi. Terus sebuah tingkah laku itu bisa dilandasi motivasi sekaligus. Nah, ini adalah mengenai hierarki kebutuhan. Ini berdasarkan teorinya Maslow. Teman-teman nanti bisa lihat ya, teori Maslow ini panjang banget. Kalau mau baca ya mabok sebenarnya. Saya ringkasin aja dikit ya. Jadi, pertama kita itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini lebih dari, ini innernya kita, keinginan kita. Terus kebutuhan harga diri. Kemudian kebutuhan sosial. Kalau kebutuhan harga diri itu kayak gue pengen dianggap, gue pengen dipandang, kebutuhan sosial tadi itu. Kemudian kebutuhan rasa aman sama kebutuhan fisik. Ini dasar utama kebutuhan fisik. Karena kenapa kebutuhan fisik itu kan jadi primer kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan fisik. Lanjut ya, kita ngomongin sekarang siklus motivasi. Jadi adanya kesadaran akan kebutuhan sehingga membuat kita mencari kepuasan. Nah, untuk mencari kepuasan kita harus memenuhi kebutuhan tadi dulu, gitu loh. Kemudian setelah kita pemenuhan kebutuhan, baru kita mengevaluasi. Cukup nggak sih ya yang gue dapet ini, gitu loh. Kalau nggak cukup, dia bakal muter lagi. Namanya juga siklus. Ini ada teknik memotivasi. Khusus ini ya, biasanya ini lebih banyak dilakukan di areal pekerjaan. Yang pertama itu pendekatan empati dan simpati. Jadi biasanya ini saya lakukan ke tim saya sendiri. Jadi ini biasa dilakukan dari atasan ke bawahan. Tapi boleh teman rekan kerja juga boleh. Jadi yang pertama kali untuk memberi motivasi kepada teman itu adalah atau rekan kerja itu adalah pendekatan simpati atau empati. Nah, jadi ini nggak bisa kalau cuma baru kenal. Biasanya ini udah kerja bareng lah, minimal 6 bulan, 3 bulan. Jadi kita udah bisa narik empati dia gitu lah. Terus yang kedua dengan cara konseling atau curhat. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ada satu mahasiswa yang menurut teman-teman ini kayaknya dia udah semester 4 atau semester 2, tapi masih low motivasi, kayak semangat hidupnya nggak ada, gara-gara baru putus pacar, terus kemarin mainan kripto, terus belajar saham tapi habis duit, terus beli chip kalah mulu ya kan, terus nonton streaming duitnya habis ya begitu gitulah mahasiswa ya kan, atau kerjaannya cuma main Mobile Legend, nggak pernah ke kampus, artinya mereka low motivasi gitu. Nah, ini teman-teman bisa kasih motivasi dengan cara konseling atau curhat dulu, bro gitu kan. Aduh, gue juga ngabisin duit pakai chip nih, kayaknya kita udah salah deh gitu. Belajar dari curhat dulu supaya memberi motivasi. Lanjut ya. Ini banyak yang ketawa, kayaknya banyak yang habis duit gara-gara chip nih ya. Jangan deposit mulu loh bapak-bapak ini. Aduh, belum kerja udah ngabisin duit. Lanjut, kita ke narasi dan ilustrasi. Nah, ini adalah contoh narasi dan ilustrasi yang bisa dipakai untuk memotivasi. Ini contoh ya, di tambang kita itu dipajang kayak begini nih. Wah, kalau ada tulisan pelakor kan kayaknya bapak-bapak tuh tertarik gitu lah. Padahal bukan pelakornya yang dipajang, hanya tulisan pelakornya aja. Jadi pelakor itu penyebab lahirnya korban. Nah, bapak-bapak sekalian tolong hindari ya pelakor dengan cara setia. Apa itu setia? Selalu bertindak aman. Nah, ini nih yel-yel narasi, ilustrasi seperti ini bisa dipakai untuk memberi motivasi gitu loh. Sama tadi yang kayak ceritakan soal di jalan raya, jalan lalu lintas yang dipajang bukan tulisannya, malah mobil yang penyok yang ditaruh gitu loh. Lanjut ya, kemudian dengan worker strategi. Biasanya worker strategi ini ada dalam role job desk kita waktu pertama kali kita di-hire. Terus ada personality theory. Personality theory ini kita bisa dapetin di mana aja. Teman-teman bisa Google. Jadi personality theory itu seperti kayak kalau orangnya introvert harusnya motivasinya seperti apa. Orangnya ekstrovert motivasinya seperti apa. Gitu. Atau bahkan berdasarkan rasi bintang gitu. Atau berdasarkan weton mungkin ya kan. Kalau wetonnya ini motivasinya seperti apa gitu loh. Nah, itu bisa dicari nanti. Sama, nah kalau saya bilang weton berarti masuknya yang terakhir itu, culture, ada budaya gitu. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke mengapa motivasi itu penting untuk individu. Jadi pertama untuk meningkatkan keinginan untuk bertumbuh dan berkembang, karena manusia itu harus grow up. Jadi buat yang cewek-cewek jangan cuma glow up, tapi harus grow up ya.
Jangan cuma mikirin skincare, kalian tuh juga harus menggrow up sesuatu yang lebih cantik dari urusan muka. Terus kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Nah, ini nih, kita misalnya cukup smart ya di kampus gitu loh. Tapi kita butuh dong pengakuan. Nah, itu adalah mengapa motivasi itu penting buat individu. Karena secara personal, semua orang itu pengen dapat penghargaan dan pengen dapat pengakuan gitu loh. Itu. Terus ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menciptakan inovasi gitu loh. Dalam satu circle, organisasi misalnya itu bisa. Terus yang terakhir ada mengenai kebutuhan akan finansial. Jadi hampir semua orang bekerja itu pasti pengen mandiri secara finansial. Bisa aja itu dalam bentuk gaji, tunjangan, kompensasi, benefit, dan lain-lain. Nah, ini menurut saya ini cukup memotivasi buat teman-teman bahwa teman-teman nanti akan terjun ke dunia pertambangan dan tambang itu adalah satu dari 5 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Jadi sekarang teman-teman itu sudah bisa dapat gambaran lah. Kalau pekerja tambang itu calon mantu idaman, kalau kata anak TikTok mah calon mantu idaman. Jadi siap-siaplah untuk jadi mantu idamannya mertua gitu ya. High quality nih kalau orang-orang tambang. Jenis motivasi itu motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datangnya itu dari diri sendiri. Jadi sebenarnya ini kita secara personal nggak perlu minta motivasi dari orang. Misalnya kita nyamperin temen gue kan, bro kasih gue motivasi dong, kayaknya gue low motivasi nih gitu. Kata Bu Silvi kemarin kita tuh harus konseling motivasi. Enggak, sebenarnya motivasi itu bisa didapat dari diri sendiri. Jadi kalau zaman sekarang tuh ada yang bilang istilahnya anak sekarang healing bestie healing gitu. Sebenarnya itu nggak perlu lah. Kalian tuh love yourself ya. Kalian harus sayang dulu sama diri sendiri. Kalian bisa memotivasi diri sendiri gitu lah. Nah, yang kedua ada motivasi. Jadi motivasi dari orang lain. Itu bisa dari penghargaan. Seperti tadi yang kita cerita, ada gaji, ada bonus. Misalnya kalian kerja bagus, performan bagus. Ditambang nih kayak sekarang cuaca bagus, kita nambang lebih banyak, kita dapat bonus. Nah, itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Kemudian ada pujian, ada pengakuan, nilai, dan ketenaran. Nah, ini pamor ternyata menjadi motivasi ternyata gitu loh. Saya lanjut ke motivasi kompetensi. Jadi ada jenis motivasi yang ketiga itu mengenai berhubungan dengan kebutuhan individu untuk menjadi kompeten. Biasanya ini nanti teman-teman akan rasakan di semester 6. Kenapa? Itu adalah persiapan teman-teman terjun di dunia kerja yang real. Nah, saat semester 6 sampai semester 8 udah harus siap-siap. Kalian sudah harus cari sertifikasi yang mumpuni untuk bisa terjun ke dunia tambang. Entah itu kompetensi dari K3 atau kompetensi dari software tambangnya sendiri. Atau misalnya, Bu, saya minatnya itu di ledakan blasting, saya pengen jadi blasting engineer. Kalau pengen jadi blasting engineer, ambil juru ledak. Terus ada yang bilang, Bu, saya tuh lebih suka yang pakai itu loh, Bu, kayak kamera-kamera itu namanya total station, ya kan? Itu pekerjaan namanya surveyor. Nah, untuk bisa masuk ke dunia tambang, kalian harus punya namanya sertifikasi juru ukur. Itu semuanya dikeluarkan oleh ESDM. Terus kalau yang cewek-cewek, Bu, kan kalau cewek susah ya jenjang karirnya, siapa bilang, ya kan? Nah, saya tuh cari yang aman aja, Bu, saya pengen jadi K3 aja, yang helmnya merah sendiri, kalau yang lain helmnya putih gitu. Boleh-boleh aja. Nah, itu kalian butuh yang tadi saya bilang kompetensi. Kompetensinya apa kalau K3? Kompetensinya harus punya sertifikat K3 umum. Itu syarat dasar untuk masuk ke tambang kalau mau jadi K3. Terus ada lagi cewek-cewek, Bu, saya takut panas-panas. Jadi pengennya yang di kantor aja biar skincare-nya nggak rusak, ya kan? Atau eyelash-nya nggak berantakan gitu. Boleh, itu nanti ambillah bidangnya geotek atau mine plan. Jadi desain tambang gitu. Tapi kalau cowok-cowok, kalau menurut saya sih lebih ganteng itu jadi anak tipnya produksi gitu, yang ngawal alat-alat berat. Kan nanti kalian bisa pamer juga. Kalian kan butuh motivasi apa tadi eksternal itu? Ada yang ingat nggak apa namanya? Ayo. Ekstrinsik ya, Bu. Ekstrinsik. Oke. Nah, kan butuh motivasi itu.
Jadi nanti bisa foto-foto di bucketnya eksavator gitu loh, misalnya 2.500, spesi 2.500 kan gagah gede ya. Nah, jadi butuh pengakuan juga kan, itu yang buat cowok-cowok lah. Oke, Tinggal lanjut. kasih kata-kata aja itu, Ibu. Iya benar, terus kata-katanya yang gombal-gombalin gitu kan. Udah kasih musik, jedak-jeduk jadi deh. Nah, jeda-jeda jadi deh, Bu. Lanjut. Nah, motivasi afiliasi itu adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi. Ini sebenarnya butuh sih. Kadang tuh kita ngelihat ada satu circle di kampus ya. Kalau zaman saya dulu banyak sih yang kayak gitu-gitu. Mereka tuh ngumpul-ngumpul. Kalau zaman dulu masih namanya Mapala atau ada yang anak-anak band gitu loh. Kadang kita kan butuh untuk join ke satu circle. Tapi nanti saya akan jelaskan ya, apa itu toxic circle, apa itu sefrekuensi atau tidak sefrekuensi. Ini buat pegangan teman-teman nanti. Jadi supaya nggak salah pilih circle. Bisnisnya keren gitu ya. Terus Bob Sadino itu pernah memberi satu kayak kata-kata bijak dan itu saya selalu lihat di Instagram beredar di mana-mana. Jadi ada foto Bob Sadino, terus ada kata-kata bijaknya, ada quote-nya. Jadi narasinya seperti ini. Jangan banyak berencana untuk berbisnis. Jangan banyak berencana untuk berbisnis. Nah, sekarang tadi saya udah kasih contoh dari case ini. Menurut teman-teman, di mana yang salah tren motivasinya? Ya, izin menjawab ya Bu. Menurut saya itu tren dari motivasi ini yang salah adanya larangan, yakni jangan banyak rencana. Nah, Kenapa? sedangkan kalau motivasi kan kayak gimana ya Bu? Rencana kan termasuk hal yang lumayan, yang bisa dikatakan bagus. Sedangkan dalam bab Sadino itu malah dikatakan dilarang gitu. Jadi termasuk kayak motivasinya membingungkan gitu. Terima Iya, kasih. iya, oke. Tapi kan biasanya orang kita nih ya, kalau dibilang jangan pasti dilakuin. Jadi walaupun seorang Bob Sadino itu menjalankan bisnis dengan sangat luar biasa dan mengatakan jangan banyak berpikir, tapi yakinlah, sangat yakinlah bahwa Bob Sadino tidak mungkin menjalankan bisnis tanpa strategi, tanpa planning gitu loh. Jadi jangan pernah, oh gara-gara dengar ini tren motivasi ini udah banyak yang lakuin. Jadi jangan banyak rencana untuk buka bisnis. Mereka tidak pelajari model bisnisnya, tidak punya strategi, tidak punya stepping untuk mencapai goalnya, kemudian mereka terjun ke bisnis. Ya akhirnya begitu. Nah ini adalah penyebab konflik. Penyebab konflik itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya baca cepat aja. Materi ini teoritis, kalian bisa baca juga nanti. Dari berapa referensi buku juga hasilnya hampir sama, nggak beda-beda jauh. Jadi penyebab konflik itu ada bedanya kepemahaman, bedanya latar belakang, bedanya kepentingan, bedanya sudut pandang, sama bedanya skill atau kemampuan gitu loh. Jadi beda pemahaman karena bisa aja tingkat kemampuan kita untuk mencerna satu masalah itu berbeda-beda gitu ya. Lanjut untuk definisi konflik ini, kemudian ada jenis-jenis konflik, bisa jadi itu individu atau antara individu dengan kelompok atau antara individu dalam satu organisasi atau antar kelompok atau antar organisasi yang skopnya lebih gede daripada kelompok ya. Lanjut, ini adalah dampak dari sebuah konflik. Yang negatifnya dulu, konflik itu bisa bikin produktivitas kita menurun, terus kepercayaan kita merosot gitu loh. Udah nggak ada. Jadi kita orang kalau udah kena konflik, biasanya dia punya masalah trust issue. Apa itu trust issue? Udah nggak bisa percaya sama orang. Terus adanya informasi jadinya dirahasiakan. Karena ada konflik, nggak bisa sharing enak lagi membahas informasi. Kemudian komunikasi pasti berkurang karena ada konflik. Tapi dengan adanya konflik, positifnya kita punya motivasi yang meningkat. Loyalitas meningkat. Ikatan kelompok lebih erat. Kemudian kreativitas meningkat. Kenapa? Saat ada konflik, biasanya orang akan duduk bareng. Itu solusinya adalah duduk bareng. Bahas gitu loh. Tapi kalau adanya konflik, tapi silent treatment, kalau kata-kata anak Jaksel itu silent treatment, nah nggak bakal dapat ini yang positif ini ya. Lanjut kita ke mengelola konflik. Nah, cara mengelola konflik, misalnya ada konflik nih, ada konflik, ya bisa anggaplah konflik. Apa sih konfliknya anak mahasiswa? Konflik sama pacar mungkin. Ya udah, pacarnya follow-followan di Instagram gitu. Follow-follow orang baru misalnya. Atau pertama itu harus dicek dulu.
Kemudian konfirmasi sama yang bersangkutan. Yang ketiga itu positive thinking. Kenapa ini penting positive thinking? Karena itu ada namanya seni kekuatan pikiran. Ini teman-teman bisa nanti cari bukunya ada, bisa dicari seni kekuatan pikiran. Jadi di dalam buku itu menjelaskan bahwa pikiran kita itu adalah medan magnet. Karena semua yang ada di pikiran kita akan berbalik lagi ke kita sendiri. Jadi saat kamu overthinking, ditambah kamu plus insecure, ya udah deh, mateng. Jadi semua yang negatif akan balik lagi negatif ke kamu. Tapi saat kamu berpikiran positif, semua yang positif itu akan balik lagi ke kita sendiri gitu. Terus untuk meredakan konflik itu ada yang namanya tidak merasa paling. Jadi jangan merasa paling pintar, paling ngerti, paling paham, paling cakep, paling segala-galanya. Kan kalau untuk mengelola konflik, kita tuh harus sama-sama di titik tengah. Jadi kalau kita ngomongin kurva, ada X dan Y, itu ada titik nol. Kita harus kembali ke titik nol untuk sama-sama kayak kertas putih gitu loh. Kalau istilahnya meredakan konflik ya, ini biasa dipakai kalau kita lagi ada konflik sama orang. Harus benar-benar kembali kayak kertas putih dua-duanya. Tidak dengan pikiran masing-masing, dengan tidak adanya negative thinking dan overthinking. Terus mulai dengan tahap tadi yang pertama, cek konfirmasi positive thinking, terus tidak ada merasa paling, dan ini yang terakhir adalah love the truth. Jadi kalian harus bisa mencintai kebenaran dan menerima kebenaran. Belajar berpikir sukses. Jadi belajar berpikir sukses. Jadi perubahan itu diawali dengan perubahan pada persepsi, cara pandang kita. Kemudian cara pandang itu efek. Kan tadi saya ceritakan, apa yang ada di dalam pikiran kita itu adalah medan magnet. Jadi kalau kita berpikir atau persepsi kita, cara pandang kita itu luas, artinya seluas itulah kita akan menjadi gambarannya nanti untuk diri sendiri ya. Kemudian yang harus dirubah lagi pada kitanya gitu loh. Kemudian keluarga kita, lembaga atau organisasi yang skopnya mulai meluas, baru circle. Kenapa circle penting? Karena ruang lingkup kita yang pertama adalah personalnya kita, terus orang-orang yang terdekatnya kita itu siapa? Keluarga atau pacar lah mungkin, couple, pacar atau apa istilahnya sekarang tuh, relationship goal ya kan? Nah yang gitu-gitulah, bestie kah atau apalah, itu adalah circle terdekatnya kita, baru lembaga atau ruang lingkup yang lebih besar. Jadi kalau mau perubahan itu harus di start dari cara berpikir dulu gitu. Lanjut, sekarang ini namanya toxic. Circle tidak sama dengan sefrekuensi. Jadi ada yang bilang, enggak bestie, kita tuh carinya teman yang sefrekuensi aja gitu. Kalau enggak sefrekuensi mah kita enggak bestian gitu kan. Nah, dengerin dulu nih biar motivasinya enggak salah. Sefrekuensi boleh, tapi sefrekuensinya harus tidak menjadi toxic circle. Jadi, kalau dalam lingkungan circle pertemanan kamu sekarang tidak pernah membahas mengenai masa depan, tidak pernah membahas mengenai nanti kita berbisnis setelah lulus kuliah atau kita akan kerja, atau ketiga membahas mengenai hal positif untuk membuat kita bertumbuh. Artinya tadi saya bilang kan, cewek-cewek jangan cuma mikirin glow up, tapi pikirin grow up, gimana kalian bertumbuh. Artinya kamu berada di lingkungan yang salah gitu loh. Jadi masa depan kamu hari ini ditentukan dengan siapa kamu bergaul sekarang gitu loh. Nah ini langsung nih lihat kamera satu-satu, liatin mana ya circle gaya gitu. Sah-sah aja sih, tapi jangan pikiter ya, jangan terlalu pemilih. Lihat dulu diri sendirinya, udah layak dipilih atau tidak. Oke, kita masuk ke keputusan pengakhiran. Jadi keputusan itu adalah pengakhiran dari proses pemikiran tentang apa yang dianggap masalah sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan kepada satu alternatif. Jadi keputusan itu ada, ini teorinya nyanyi-nyanyi ya, saya simpelnya aja. Keputusan itu adalah mengeliminasi semua banyak pilihan menjadi pilihan satu. Paham ya? Misalnya saya mau jalan ke kampus, ada 5 rute. Ini kalian dari awal, dari kecil bahkan sudah diajari bagaimana mengambil keputusan. Mau nyampe ke kampus, mau lewat mana? Mau naik angkot, naik mobil, naik motor, naik busway, naik kereta misalnya.
Nah, dari sini aja kita udah belajar untuk memilih. Itu adalah pengambilan keputusan. Mengeliminasi beberapa alternatif menjadi satu alternatif saja. Lanjut. Jadi pada prinsipnya, pengambilan keputusan itu ada prinsip efisiensi, prinsip fleksibel. Jadi mana yang lebih efisien, mana yang lebih fleksibel, mana yang menjadi alternatif terbaik, dan baru kita membahas mengenai kendalanya apa aja sih kalau gue pilih ini, pilih itu, pilih ini, pilih itu. Gitu. Nanti saya akan ngajarin teman-teman ada yang namanya decision tree. Ini sih sebenarnya kalau saya cari di buku-buku tentang pengambilan keputusan, saya jarang nemu. Tapi ini saya pakai pribadi. Ini saya pakai pribadi, makanya saya mau sharing ke teman-teman gitu loh. Nah, ini adalah teknik pengambilan keputusan. Ada namanya SWOT. Ya. Kita harus membagi menjadi 4 bagian. Kalau teman-teman ada yang follow TikTok saya, mungkin pernah melihat ada satu konten saya mengenai bagaimana pengaturan dalam pembagian atau manajemen waktu. Kalau dia penting, tidak penting, dia mendesak, tidak mendesak, atau dia sama sekali tidak penting dan tidak mendesak, apa yang dilakukan gitu loh. Saya pernah sharing itu, mungkin teman-teman bisa cari nanti. Jadi ada beberapa pengambilan keputusan itu harus dibagi dulu menjadi 4 komponen besar ini. Ini saya contohin ya. Segala sesuatu yang dianggap mendesak atau penting itu harus dieksekusi sekarang, lakuin sekarang. Contohnya apa? Masalah, konflik, krisis, deadline. Terus dia penting tapi dia tidak mendesak. Dia penting tapi dia tidak mendesak. Menjalin hubungan baik, silaturahmi, pencegahan, rekreasi. Itu diapain kalau udah masuk ke kuadran 2 ini? Caranya delegasiin boleh. Delegasiin itu nggak harus kita yang ngelakuin. Itu kan ada perawatan pemeliharaan masuk ya ke dalam kuadran 2. Itu delegasiin. Delegasiin bisa minta tolong ke abang misalnya di rumah. Bang, itu motornya mau dibenerin, bisa minta tolong. Itu namanya delegasi. Memberi delegasi ke orang lain gitu loh. Memindahkan tanggung jawab maksudnya. Oke, ya terus seandainya masalah itu tidak penting dan dia mendesak, itu bisa ditunda. Tidak penting tapi dia mendesak, itu bisa ditunda. Kayak pertemuan mendadak. Kalau pertemuan itu kan harusnya dischedule-kan. Kalau dia mendadak berarti itu bisa ditunda. Pelaporan mendadak gitu loh. Hal-hal yang mendesak itu bisa ditunda. Terus yang masuk ke kuadran keempat, ini sangat buang-buang waktu. Belajarlah ya mengatur waktu. Dia tidak penting dan tidak mendesak. Apa aja? Nah, apa aja teman-teman? Mobile Legend, nonton streaming, apalagi? Apalagi nongkrong ya, nongkrong boleh-boleh aja kalau lagi nyelesain tugas kampus, boleh. Ini adalah teknik ya, kalian harus bagi menjadi 4 kuadran dulu gitu. Lanjut, jadi manusia itu didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusan yang dia ambil secara sadar dan nggak sadar. Gini contohnya, saya ada hari ini di sini. Nih kan, manusia didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusan yang diambil secara sadar dan tidak sadar. Saya ada hari ini di sini, karena apa? Karena keputusan-keputusan yang saya ambil secara sadar nggak sadar. Saat pertama kali tawarin, Bu, tolong ngasih materi ini, saya tolak. Karena saya nggak bisa ngajar, saya nggak ngerti teori, tapi kalau ngomongin sesuatu yang praktikal, ayo, mau sampai besok juga saya jabanin gitu. Kenapa hari ini ada pertemuan? Karena secara sadar nggak sadar, itu didorong oleh keputusan yang saya ambil saat itu. Gitu. Lanjut. Ini ada teknik pengambilan keputusan, ada 2, teknik brainstorming, kemudian ada teknik DLP, terus ada keunggulan dan kelemahannya nanti teman-teman bisa baca ya. Lanjut, nah ini tadi yang saya cerita mengenai mind map. Mungkin teman-teman nanti di semester tahun 2, tahun 3, pasti sudah belajar cara membuat mind map. Mind map itu apa sih? Kerangka pikiran. Jadi kalau ini bisa dicoret-coret sendiri kok, ini aja saya bikin sendiri kan. Kalau misalnya ada masalah satu, kita taruh masalahnya di tengah. Terus kalian bikin garis pikiran. Namanya juga mind map, peta pikiran gitu. Apa yang ada dalam pikiran kalian bisa tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu kalian bisa nelaah, oh iya ternyata case gue hanya ini dan solusinya itu harusnya ini gitu. Tahu nggak kenapa orang itu menjadi overthinking? Karena apa yang ada di pikiran tidak dituangkan dalam kertas. Kenapa beban
di pikiran itu penuh menjadi overthinking dan insecure karena apa yang ada dalam pikiran tidak dituangkan. Nah, supaya menjadi tidak overthinking. Jadi saat ada masalah, kalian tuangkan dalam kertas dan dalam bentuk mind map. Zaman sekarang orang nggak ada nulis diary ya, jadi nggak usah nulis diary. Jadi udahlah, kalian tulisnya mind map aja, bikin apa case masalah, apa yang harus dilakukan, gitu loh. Opsi-opsi apa aja, alternatif apa aja yang harus dilakukan. Nah, nanti dalam pengambilan keputusan, teknik mind map ini bisa dilakukan. Namanya decision tree. Decision adalah keputusan, tree adalah pohon. Jadi ini alat yang dipakai, saya pribadi pakai. Alat yang dipakai untuk kita ngambil keputusan. Ini saya kasih contoh. Zaman dulu masih baru tamat kuliah, bingung mau kerja apa. Biasanya tuntutan orang tua, anak harus jadi PNS, tak tulisin. Jadi pertama kali apa sih? Cewek jadi ibu rumah tangga aja. Iya apa enggak? Kalau iya apa? Kalau enggak apa? Kalau iya, apa efeknya ke hidup saya? Gitu, saya tulisin. Terus kalau PNS, iyanya kenapa? Enggaknya kenapa? Kalau iya, apa yang terjadi? Kemudian jadi karyawan swasta aja, bisa. Ini adalah opsi ketiga. Atau saya bekerja sesuai dengan passion, menjadi pekerja tambang yang menurut anak-anak kekinian adalah mantu idaman juga, karena berseragam dan berhelm putih, ya kan? Terus mau kerja di mana nih? Saya mau kerjanya di owner atau kontraktor. Kalau kontraktor itu kan kerjanya dari jam 6 ke jam 6, Bu. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Artinya saya bangun jam 4 subuh. Jam 8 malam saya baru nyampe mes. Jam 10 saya tidur. Nggak ada waktu buat keluarga. Tapi kan ada impact-nya apa? Kerjanya capek. Tapi kan bonusnya kenceng. Ya kan? Nggak deh, Bu. Saya orangnya tipikal yang safe player. Saya suka yang aman-aman aja. Saya kerja di tambangnya jadi owner aja, Bu. Kerjanya lama dan terjamin. Seumur tambang saya kerja di situ gitu. Ya udah, boleh. Nah, ini adalah contoh decision tree yang diambil dari mind map tadi. Caranya sama kayak bikin mind map. Terus kita bikin kayak pohon keputusan untuk kita bisa tahu sebenarnya yang mana ya yang keputusan yang paling baik gitu loh. Dengan ngitung sampai kita bisa ngitung biaya loh di sini. Bisa ngitung biayanya yang mana yang paling tinggi, utilitasnya mana, kemungkinan konsekuensi apa aja yang akan saya terima gitu. Kayak contohnya tadi kalau saya pilih kontraktor, kerjanya capek, bonusnya tapi kenceng gitu. Oke ya, lanjut kita ke manajemen konflik. Ini dengan konflik hidup kita akan lebih hidup sebagai tanda kita hidup dan tidak mati. Ini kayak iklan rokok ya. Hidup akan lebih hidup gitu. Kemudian ada reaksi terhadap konflik. Reaksi tradisionalnya biasanya konflik itu dihindari. Tapi secara human relation, percaya bahwa konflik adalah alamiah. Pasti ada konflik dan tidak bisa dihindari. Terus adanya interaction. Interaction itu yakin bahwa konflik adalah tidak hanya sebuah kekuatan positif dalam kelompok, namun mutlak kebutuhan dalam satu kelompok untuk pencapaian goal tadi atau keberhasilan. Terus ini model kerja yang efektif itu ada pekerjaan, ada kinerja, ada pertumbuhan individu. Jadi kalau kita tuh sudah punya komitmen, artinya pekerjaan dan pertumbuhan individunya akan bertumbuh. Kalau ada tanggung jawab yang baik, kinerja dan pertumbuhan individunya akan bertumbuh, gitu loh. Cara bacanya gitu ya. Lanjut, konflik dalam kelompok kerja. Ini ada beberapa contoh-contohnya, di antaranya konflik antara bawahan di bagian yang berbeda dalam satu organisasi pun. Jadi antar departemen, lintas departemen dalam satu organisasi bisa terjadi konflik. Nggak usah gitu deh di kampus lah. Ini teknik pertambangan. Sebelahnya ada mungkin teknik geologi atau teknik sipil atau geodesi, terjadi konflik. Wajar, walaupun bukan circle organisasi dalam satu organisasi, ini dalam satu skop organisasi yang besar, tapi antar departemen gitu loh. Jadi lintas departemen tetap bisa terjadi konflik. Lanjut, sumber konflik. Nih, sumber konflik itu sebenarnya apa? Yang paling besar faktor utamanya itu adalah lambe. Ya, faktor komunikasi. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu,
dipikir dulu. Karena faktor komunikasi itu adalah sumber segala masalah sebenarnya. Udahlah pemahamannya minim, ternyata isinya nggak ada. Jadi sumber konflik. Terus adanya faktor struktur tugas maupun struktur organisasi, tapi yang nggak sesuai gitu loh. Nah, yang ketiga ada faktor yang bersifat personal. Ini balik lagi ke diri sendiri. Yang keempat adalah faktor lingkungan atau environment factor. Itu aja materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Rehan mungkin bisa langsung. Terima kasih atas waktunya. Saya Raihan dari kelompok 4. Sebelumnya saya tanyakan ini mengenai motivasi yang ekstrinsik itu, Bu. Ya. Seseorang punya motivasi untuk mencapai suatu ketenaran, itu apakah tidak berbahaya? Karena kebanyakan kan seseorang yang punya motivasi untuk mencari ketenaran itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapat ketenaran itu. Seperti itu. Udah pertanyaannya? Sudah itu. Ya, tergantung motivasinya apa dulu. Dikenal orang, tenarnya sebagai apa dulu? Apakah bidang ilmu atau cuma kayak artis-artis yang sekarang itu loh. Ini kalau kita ngelihat fenomenanya sekarang itu kan banyak artis yang cuma ya nggak ada skill nih, nggak ada. Bahkan nih saya lebih hormat sama sorry ya, saya lebih hormat sama orang yang flexing di investasi bodong. Kenapa? Dia masih ada sharing knowledge-nya ke orang gitu. Tapi kalau artis dengan sangat fenomenal tapi nggak punya prestasi, itu kita nggak dapat poinnya. Jadi artinya gini, tergantung dia itu tujuannya apa dulu. Kalau misalnya saya pengen tenar sebagai orang yang punya pengalaman di bidang ini sangat expert. Kita lihat dulu motivasi diri sendiri gitu loh. Dari motivasi diri sendiri dulu, Rehan. Jadi Rehan, misalnya nih, saya balikin ke Rehan dah. Rehan pengen terkenal sebagai apa dulu? Saya pengen terkenal sebagai YouTuber, Bu. Oke, YouTubernya apa dulu? Nggak ada, saya iseng aja main ke kolam orang, saya videoin. Saya mancing, saya videoin. Kita nggak dapat poinnya gitu loh. Tapi kalau misalnya saya pengen jadi YouTuber pertama di Indonesia yang ngomongin soal tambang dari hulu ke hilir misalnya. Kita dapat poinnya gitu. Artinya tidak selalu negatif kok. Bob Sadino, tadi saya sempat tanyakan, ada yang tahu Bob Sadino nggak gitu. Terus teman-teman ada yang bilang, oh iya tahu. Ada yang tahu Jack Ma nggak? Oh iya tahu. Mereka tuh terkenal dengan, silakan Ahmad. Ya Bu, saya ingin bertanya terkait dengan sumber konflik tadi. Dalam sumber konflik itu kan terdapat faktor lingkungan ya Bu. Betul. Dan saya juga pernah mendengar cerita bahwasannya dalam satu PT itu terdapat konflik dengan lingkungan sekitarnya kayak dari suku sekitarnya gitu. Nah, itu kan tadi dalam mengelola konflik juga ada bagaimana jika ada yang merasa paling. Nah, Ya. di sisi ini yang merasa paling itu dari suku yang ada di sekitarnya itu. Nah, itu bagaimana Ibu penyelesaiannya? Apakah dari pihak perusahaan itu bisa meredamkan atau dari perusahaan itu harus mengalah? Karena kan itu kan di wilayah yang dalam kutipan di wilayah suku tersebut gitu. Dan saya juga pernah melihat dalam kayak formulir pendaftaran di perusahaan itu kayak menyantumkan dari mana Anda berasal gitu, dari suku apa gitu. Itu mengapa ya Bu? Apakah ada pemerataan atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Saya jawab dulu atau Mbak Siti mau kasih pertanyaan, silakan. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelompok 5. Ini izin bertanya mengenai sumber konflik yang nomor 3. Ya. Yaitu faktor personal. Tadi juga disebutkan bahwa ketika seorang karyawan mendapatkan tadi yang meninggal, terus diberi over cuti. Ya. Ya, lalu apakah sumber tersebut dapat menjadi konflik seperti keirian dari teman seperti itu? Kan kita tidak tahu bagaimana sifat dari mereka. Baik, saya jawab dulu.
Mbak Siti dulu saya jawab. Jadi itu adalah regulasi, Mbak. Itu adalah regulasi perusahaan. Saat ada ini lebih ke personal ya. Saat ada keluarga meninggal dan itu adalah keluarga inti. Keluarga itu bisa anak, ibu, tapi kalau itu adalah istri atau suami, kita akan memberi over cuti. Itu regulasinya perusahaan. Karena kalau dia tetap dipaksa stay bekerja di sini, itu akan menimbulkan konflik. Gitu. Itu lebih ke regulasi perusahaan. Nah, lanjut ke masalah culture. Culture atau lingkungan tadi. Benar banget. Jadi ini banyak case. Saya berapa kali ya dulu waktu di Dayak, di daerah pedalaman Dayak di Kalteng, terus di Sulawesi juga pernah kejadian hal yang sama. Kemudian kebetulan baru-baru ini juga sama. Jadi sebenarnya ini hanya kayak gua nih putra daerah, gue pengen kerja, tapi ternyata waktu interview nggak lulus kerja, tapi dia putra daerah, gitu. Saya putra daerah, saya berhak dapat pekerjaan di sini, tapi waktu interview nggak lulus, masa kita harus terima? Akhirnya apa yang dilakukan? Pertama dilakukan konsultasi dulu ke pemerintah daerah, karena kita tidak bisa menyelesaikan konflik cuma dari dua orang yang bertentangan, harus ada penengah. Siapa itu? Pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang berkonflik, harus ada peredanya satu. Dan motivasi itu bisa dapat dari mana aja? Culture. Culture itu juga penyebab motivasi. Gitu. Iya, Bu, benar. Iya. Jadi di beberapa company memang dipertanyakan. Jadi kalau teman-teman nanti ngeplay sampai ke luar negeri pun, itu akan ditanyakan. Saya pernah ngeplay waktu itu di Australia. Saya tuh ditanyakan, saya tulis Indonesian, siapa sih yang nggak kenal Indonesia untuk mining di Australia gitu loh. Tapi dia sampai nanya suku. Kenapa? Karena di sana mereka juga ngecek ada keturunan Asianya, Asia mana nih gitu loh. Kemudian ada campuran nggak dengan aborigin gitu loh. Dari daerah sukunya mereka. Pasti itu jadi pertanyaan. Tapi kalau di Indonesia yang cek suku itu biasanya Papua. Karena mereka harus menampung lebih dari 60% karyawan lokal. Makanya dia pasti memprioritaskan karyawan lokal dulu. Jadi pasti ditanya sukunya Papua atau enggak gitu. Untuk motivasi yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap mahasiswa Indonesia itu agar terus tetap berada pada satu jalur yang sama itu. Karena yang saya tahu mahasiswa sekarang itu sudah termakan banyak isu-isu yang menurut saya kurang pantas lah untuk dipikirkan atau emban seorang mahasiswa gitu. Jadi kan memang mahasiswa kan kalau bisa dibilang ujung tombak negeri. Jadi bagaimana negeri akan berkembang itu kan tergantung dari pelajar dan mahasiswanya sekarang. Nah, itu motivasi yang harus dipegang teguh sama mahasiswa itu apa Ibu kira-kira? Ini maksudnya isu politik ya? Apapun itu Ibu, mau politik ataupun apa. Kadang kita ya, namanya juga umur segitu tuh, saya paham kok zaman dulu waktu jadi mahasiswa juga baru gampang banget terprovokasi gitu loh. Padahal kan tujuannya kita tuh pertama tujuan milih jurusan teknik pertambangan aja udah jelas fokusnya apa. Mau pilih jurusan teknik pertambangan, mau kerja di tambang kan. Nggak ada rencana mau jadi politikus kan. Nggak tahu lah kalau misalnya kalian nanti gantung helm terus tahu-tahu jadi politikus gitu. Tapi kan pastiin dulu goal utamanya sekarang itu apa gitu loh. Goal utamanya masing-masing orangnya punya goalnya masing-masing. Kalau misalnya goalnya itu nggak ada, artinya akan nggak jelas gitu arahnya. Jadi kayak orang lost direction. Tapi kalau goalnya udah jelas, pasti arahnya ke satu titik kan, gitu loh. Kenapa? Karena dari awal kuliah dia hanya tujuannya gua mau kuliah dan belajar. Tapi goalnya bukan gua mau bekerja sesuai dengan jalur ilmu yang gua tekunin sekarang, gitu loh. Balik lagi nih, goal motivasi itu harus dibikin dari sekarang. Mungkin tahun 1, tahun 2 belum mikirin nih mau kerja di mana. Kalau sekarang udah saatnya mikir. Jadi supaya on track tetap jadi
Kalau saya pernah lihat ada beberapa orang posting, jadi dia tuh sampai bikin di kertas gitu. Apa sih goalnya dia dalam hidupnya dia? Dia bilang itu buku mimpi. Jadi dia tulis di situ apa goalnya dia. 10 tahun lagi saya pengen jadi Menteri SDM misalnya. Kalian tulis di situ. Kalian pajang di dinding kamar atau di cermin setiap pagi. Kenapa? Visual setiap hari. Tadi yang saya cerita. Kekuatan pikiran. Pikiran itu adalah medan magnet. Setiap hari kita membaca yang sama, akhirnya otak kita terstimulasi untuk menerima energi yang sama, gitu loh. Baik, izin masuk, izin menerangkan diri lagi. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 5. Seperti tadi to-do list yang ditulis di di kertas tadi. Jika keinginan kita tinggi, apakah itu baik buat diri kita? Maksudnya kita sulit untuk mendapatkan itu, tapi kita tulis. Gini, ini saya yakin teman-teman pasti pernah dengar kata-kata ini. Kalau mimpimu tidak membuatmu takut, artinya mimpimu kurang tinggi gitu. Jadi saya bilang, mimpilah setinggi-tingginya. Kenapa? Kalau misalnya kita punya planning berangka 10, ya kan? Kalau nggak nyampe 10, minimal kita dapat nyampe 5 kan? Artinya setengahnya udah nyampe gitu loh. Tapi kalau mimpi atau plannya cuma 1, artinya cuma dapat 0,5. Jadi mimpilah setinggi-tingginya. Cukup Mbak Siti? Izin masuk lagi. Boleh. Jadi jika tidak tercapai, kan mungkin bisa membuat kita sakit hati atau bagaimana, itu kan dapat memperburuk diri kita. Lalu bagaimana jika seperti itu? Effort itu tidak akan membohongi hasil, benar nggak? Pasti udah paling sering teman-teman ini dengar. Jadi tergantung usaha. Kalau targetnya Freeport, tapi usahanya kayak kerja di PNS, ya nggak bisa. Jadi harus balance antara target sama usaha gitu loh. Monggo Mbak Siti, cukup atau ada pertanyaan lagi? Baik, sudah cukup. Ya. Sudah sangat pas. Terima kasih. Silakan Mbak Rizky. Di sini saya mau bertanya mengenai pendapat dari Ibu Sylvia sendiri. Ini untuk motivasi saya sih, Bu. Mengenai bukan motivasi sebenarnya, kata-kata mengenai perempuan itu sebenarnya mengejar umur, lebih ke mengejar umur daripada mengejar karir. Nah, sebagai Ibu Sylvia yang karirnya bagus, itu bagaimana pendapat Ibu Sylvia? Sekian, terima kasih. Saya sih pendapat mengenai wanita itu mengejar umur, ya kan, bukan mengejar karir. Tapi saya sependapatnya cuma sampai ngejar umurnya. Jadi memang perempuan itu mengejar umur, tapi bisa nggak perempuan ngejar karir? Bisa banget. Tergantung apa? Tergantung circle, lingkungan, dan support system. Perempuan itu butuh support system. Support system itu siapa aja? Pasangan, keluarga. Kalau kalian mau tetap berkarir, berbisnis atau apapun lah, tidak hanya murni cuma nampung begini dari suami, nanti ya harus punya support system. Support systemnya siapa? Mungkin dari suami sendiri. Diizinkan untuk bekerja. Jadi kalau ada masalah mengenai anak, didiskusikan, kemudian dibagi tugasnya. Atau kalian dapat keluarga yang mensupport kalian untuk, nanti dari sekarang ya, teman-teman sudah harus ngomong sama orang tua, apalagi yang perempuan nih khususnya. Mah, Pak, saya itu teknik pertambangan, di mana saya tidak akan bekerja dengan basis kota. Saya akan bekerja mungkin di pedalaman Kalimantan, di Sulawesi, mungkin ke Vietnam, mungkin ke Australia. Saya butuh support system dari keluarga, bahwa saya tidak akan bekerja seperti wanita-wanita kebanyakan yang duduk manis di kantor. Dari atribut, dari pemilihan jurusan aja, di awal sekarang, teman-teman juga sudah harus ngomong ke orang tua. Bukan masalah support dananya aja ya, bukan masalah support dananya aja. Karena pertama kali teman-teman kerja, pasti teman-teman butuh biaya dulu dong, sebelum gaji pertama turun kan. Walaupun misalnya mes disediakan, ya kan, makan disediakan, tapi kan harus punya uang saku sendiri gitu loh. Dan itu juga harus diomongin ke orang tua. Jadi kenapa kita butuh support system yang kuat supaya kita tetap bisa berkarir di tambang gitu loh, atau berkarir di dunia yang kalian sesuai dengan passion kalian masing-masing. Saya nggak ngomongin teman-teman di sini cewek-cewek harus kerja di tambang semua, enggak ya.
Satu ketika misalnya di semester 5 atau semester 6 teman-teman ngerasain ternyata passion saya bukan di tambang, Bu, tapi saya udah terlanjur ngambil teknik pertambangan. Selesain kuliah kalian. Habis itu baru lanjutin sesuai passion gitu loh. Kenapa? Ada beban dan tanggung jawab. Kenapa saya bilang tadi ada orang yang berpendidikan, non berpendidikan. Orang yang berpendidikan, mereka itu lebih punya tanggung jawab dan inovasi gitu loh. Selesaikan kuliah, kenapa? Kalian bertanggung jawab atas tanggung jawab ini kepada orang tua kalian. Bawa pulang dulu gelar ST-nya itu, baru kejar passion. Ya. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Egi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya mengenai circle yang tadi sudah dibahas. Jadi kan tadi sudah membahas mengenai toxic circle, yang circle yang nggak membahas mengenai bisnis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara keluar dari circle yang toxic tersebut? Dan bagaimana jika ternyata kita tuh nggak menemukan circle yang cocok dengan kita yang sebenarnya itu circle-nya positif gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau untuk keluar sih nggak perlu, ya kan? Tapi menjaga jarak. Jangan putus silaturahmi juga gitu loh. Saya pernah berada di circle yang menurut saya tidak ada dalam poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Tapi mereka adalah teman-teman dari saya muda, Bu, dari saya kecil, dari saya sekolah. Tetap anggap mereka teman, tapi bukan circle utama. Jadi circle itu kan kayak lingkarannya. Lingkaran pertama itulah zona terdekatnya kita. Terus ada lingkaran kedua, zona keduanya kita. Ada lingkaran ketiga, itu circle ketiganya kita. Mereka tetap ada dalam circle kita, tapi tidak menjadi circle utama, gitu loh. Udah ngerasa nih, ternyata circle saya itu tidak pernah membahas bisnis, tidak membahas tentang pola pikir yang positif, tidak membuat saya bertumbuh. Saya harus keluar nih dari circle. Enggak, jaga jarak, gitu loh. Dan ternyata begitu setelah dijalanin, saya nggak punya circle yang itu, Bu. Kalau nggak punya, bikin. Sebenarnya nggak susah, kan balik lagi ke kita. Sebenarnya ya, yang dibilang kita tuh kuat, circle itu kuat, atau menginfluence itu secara kuat tergantung dari kitanya sendiri. Kamu punya kualitas, ya kan? Kamu adalah medan magnet. Kamu mengundang orang-orang yang punya energi positif yang sama denganmu, gitu loh. Makanya tadi saya bilang, pikiran itu medan magnet. Artinya dari kitanya dulu. Kalau kitanya berkualitas, otomatis kita akan menemukan orang-orang yang punya energi yang sama dengan kita. Kalau misalnya ketemu toxic circle atau toxic relationship, nah itu lebih parah lagi ya. Kalau toxic circle jagalah jarak, kalau toxic relationship UNIN gitu ya udah, itu udah waktunya dah. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan dari kelompok 1. Ya. Saya izin bertanya, kita kan seringkali itu memiliki motivasi ke depan gitu. Namun terkadang kita itu merasa jenuh gitu dengan keseharian yang kita lakukan gitu, bolak-balik kuliah, pulang, gas, kuliah lagi, jadi hanya muter begitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya bagaimana cara mengembalikan motivasi kita ke depan gitu. Ya. Nih kan ini yang salah juga nih. Ini ada motivasi yang salah yang saya temukan sekarang nih Pak Fauzan. Jadi jenuh besti gitu ngomongnya. Healing besti staycation ya kan. Balik-balik lu kagak punya duit. Gimana mau memotivasi diri? Sedangkan pulang dari yang disebut healing malah bikin bencana baru gitu loh. Padahal tujuannya apa? Saya jenuh, gitu kan. Artinya jenuh itu solusinya adalah cari lingkungan baru, ya kan? Atau cari sesuatu yang baru yang disukai itu. Tapi bukan dengan yang tadi itu ya, yang sekarang anak-anak sering iyal-iyalin healing besti, staycation besti, pulang-pulang boncos gitu loh. Dan kagak makan 1 bulan nanti, apalagi kalau anak kos ya kan. Jangan itu dulu, itu belum waktunya kita lah. Nanti kalau udah kerja kalian, tenang deh, kalau kerja di tambang tuh udah gajinya itu sampai bingung-bingung tau. Kok gaji bulan depan masih ada, bulan lalu masih ada ya? Kok gaji yang kemarin belum kepake ya gitu loh. Sampai nanti teman-teman akan di titik itu. Jadi kalau menurut saya, kalau jenuh itu wajar. Misalnya jenuh di kerjaan, jenuh di kampus, yang gitu-gitu aja. Apalagi waktu pandemi kemarin saya ngerasain lah ya, kita nggak ada sosialisasi sama orang. Semuanya via Zoom kayak begini. Bahkan ketemu orang aja nggak ada mungkin. Dari kamar, di kamar lagi gitu loh. Keluar cuman mandi, makan, balik lagi ke kamar. Jenuh wajar.
Tapi tadi saya bilang solusi satu-satunya pertama ganti ruang lingkup. Jadi jangan stay di situ aja. Misalnya kalian nih pandemi berlanjut dan tetap harus via Zoom kuliah. Tempatnya ganti, jangan di kamar. Bawalah laptop kemana, ke tempat yang bisa. Untuk misalnya di depan rumah ada kayak taman kecil gitu, ya udah di situ Zoom gitu loh. Ganti suasana biar nggak jenuh. Lingkungan yang pertama harus diganti. Terus lakukan sesuatu yang kamu suka gitu loh. Saya nggak salahin teman-teman main chip, main Mobile Legends, tapi ada batas. Kalau misalnya cuma untuk killing time, fine aja. Mainlah Free Fire kah, apalagi ya PUBG. Saya aja juga main kok. Tapi punya batas waktu gitu loh. Jadi lakukan sesuatu yang kalian suka. Itu. Terus yang ketiga, sosialisasi. Kalau pandemi udah berakhir, sosialisasi lah. Cari teman-teman baru yang punya ide-ide baru, yang ngobrolnya itu bikin kalian bertumbuh. Yang pulang dari satu circle pertemuan, abis nongkrong, pulang-pulang itu, obrolan tadi masih kepikiran sampai tidur. Itu circle yang benar. Tapi, kalau kamu ketemu satu circle, yang abis ngobrol, ngerumpi, pulangnya pas mikir ke diri sendiri, gue dapet informasi apa ya dari ngobrolan tadi. Kalau itu nothing, berarti besok ganti sosialisasi yang baru, cari circle yang baru, gitu loh. Itu Pak Fauzan. Tadi Fauzan yang nanya ya? Iya Bu. Ya. Terima kasih atas jawabannya, betul sekali. Izin bertanya lagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Egi dari kelompok 5. Ya. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lana, bagaimana kesan dan pesan Ibu saat bekerja di dunia pertambangan, apalagi kan Ibu kan cewek kan ya, terus dunia pertambangan kan terkenal kalau gimana ya, keras kan kalau di lapangan. Nah itu gimana ya Bu? Dunia tambang itu keras? Enggak. Tapi dunia tambang itu dominan laki-laki yang keras, iya. Gimana ya saya ngomongnya? Laki-laki itu kan mereka ini ya agresif ya Mbak. Maksudnya kalau ngomong itu tata bahasanya kan gak seindah kita kalau cewek. Cewek itu kan diputer-puter gitu loh. Untuk dapetin tujuannya dia tuh pinter kan kalau cewek. Kalau cowok kan enggak. Di tambang itu tidak ada. Dan itu memang sebenarnya cocok untuk cowok. Kenapa di tambang itu tidak ada tuh? Tolong jangan mendekat ke alat berat. Nggak ada gitu. Di radio tuh nggak ada kata-kata tolong. Perintah. Semuanya bersifat perintah gitu loh. Nah kenapa saya bersyukur sekarang saya berada di satu organisasi atau saya sebutnya circle yang tidak mandang gender. Jadi di beberapa company yang saya masuk kerja ada memandang equal tentang jadi kesetaraan gender itu dilihat dari skill saja, murni skill saja. Gitu. Kenapa saya memilih mind plan awalnya? Karena saya adalah orang yang pertama adalah orang yang play safe awalnya. Terus saya adalah orang yang sangat visual. Saya lebih suka angka ketimbang tulisan, saya lebih suka gambar ketimbang tulisan. Akhirnya saya mutusin saya suka software. Saya bisa bikin desain tambang gitu loh. Saya berada di play safe lah ya waktu itu. Saya nggak berani deh masuk ke zona yang banyak laki-lakinya. Taman produksi banyak laki-lakinya. Saya masuk ke engineering yang masih bisa terima cewek karena saya jago di software. Saya jago di bikin gambar perencanaan tambang. Tapi berjalannya waktu, ada yang namanya leadership. Supaya kamu bisa naik jenjang karir, gitu loh. Nah, untuk naik jenjang karir, artinya kamu harus memimpin laki-laki yang pada dasarnya di Indonesia atau di salah satu kepercayaan, laki-laki adalah pemimpin, perempuan adalah pengikut. Nah, agak susah nih, ya kan? Sedangkan kita didoktrin dari kita kecil aja laki-laki itu memimpin, kita pengikut. Dalam satu departemen atau circle, saya harus mimpin laki-laki. Terus gimana caranya? Ya nggak bisa, menye-menye nggak bisa lagi, nggak bisa jadi princess. Lu sama gua itu cuma murni urusan kerjaan. Nggak boleh ada intrik pribadi. Ini kunci banget ya buat mbak-mbak cewek-cewek ya. Kalau saya sangat profesional kalau kerja. Kalau suka sama orang dalam satu circle, mending resign. Karena apa? Tidak akan ada profesional. Saya cukup mandang skill sama kemampuan kerja. Itu aja. Karena dulu saya diberi kesempatan untuk naik sampai selevel sekarang. Itu cuma dengan memandang skill dan kemampuan kerja. Bukan memandang saya suku apa, saya dari mana, tinggi badan saya berapa, gitu lah. Gak ada mandang itu. Cukup murni skill, leadership, kemampuan kerja aja. Oke, baik.
izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felix Isbran, saya dari kelompok 3. Oke, saya izin bertanya, ini terkait pekerjaan tambang ya. Ini kan kita sebagai mahasiswa tambang nih Bu. Ya. Dan kalau menurut Ibu sendiri, nanti ketika kita lulus S1, sebaiknya kita ini langsung lanjut ke S2, atau lebih baik kita bekerja dulu. Nah, semisal kalau memang kita lulus S1 dan Ibu merekomendasikan bahwa kita langsung bekerja, kira-kira kita sebagai fresh graduate dari mahasiswa teknik pertambangan ini, kita bakal bekerja sebagai apa sih Bu? Dan kalau semisal memang kita Ibu merekomendasikan untuk lanjut ke S2, kira-kira jurusan apa atau profesi keahlian apa yang perlu kita ambil di S2 seperti itu? Terima kasih. Oke, yang pertama, mau S1, S2. Mau S1 atau S2, dihitungnya tetap fresh graduate. Jadi misalnya Felix ada kemampuan, ya kan, misalnya, wah saya pengen lanjut Bu di ITB. Tetap saya on track aja Bu, saya ngambil teknik pertambangan. Jadi saya profesional. Nanti saya mau jadi konsultan sendiri. Tetap, tapi hitungannya fresh graduate. Jadi kamu kepake lah waktunya 2 tahun buat kuliah. Gitu. Kebayang ya? Nah, kalau kamu fresh kerja dulu, misalnya teman-teman yang lain, saya sih pengen kuliah, Bu, tapi duitnya belum ada, jadi mau kerja dulu, cari pengalaman, boleh. Jadi biasanya namanya ada nanti fresh graduate development, setiap perusahaan-perusahaan buat program ini. Nanti kerjanya apa, Bu? Ini khusus untuk orang lulusan S1 semua jurusan. Jadi jangan pede dulu teknik pertambangan yang diprioritaskan, enggak. Mau hukum, ekonomi, teknik sipil, teknik pertambangan, teknik geologi, semuanya diterima, tapi lulus tes ya. Nah, terus untuk jadi apa, Bu? Kalau orang S1 ya jadi ke departemen legal. Kalau S1 hukum itu ke legal. Kalau S1 ekonomi ke keuangan, departemen finance. Kalau misalnya dia adalah teknik pertambangan atau geologi, masuknya departemen produksi atau engineering. Nah, ini departemen produksi atau engineering. Kerjanya ngapain, Bu? Kerjanya akan dibagi-bagi. Kalau di engineering kita akan ngontrol jumlah unit. Tapi on desk ya, on desk itu di komputer. Tapi departemen produksi, mereka itu akan terjun ke lapangan, ngitungin productivity alat, cuma pakai stopwatch, berapa sih cycle time alat, sampai ke productivity alat. Produksi itu akan ngurusin pompa. Kok ngurusin pompa, Bu? Gitu. Kan saya teknik pertambangan. Iya. Jadi tambang itu luas. Tidak cuma ngurusin alat berat. Di situ ada pengerukan tanah. Artinya ada lubang. Dan lubang itu kalau kena hujan kan nampung air. Artinya airnya harus dikeluarkan dari front loading tambang keluar ke kolam pengendapan lumpur. Pakai pompa. Anak-anak fresh graduate akan ngitung cycle time dan berapa produktif pompa sehingga tambang ini tidak tergenang atau tenggelam. Gitu loh. Itu. Terus nanti kalau yang saya teknik pertambangan fresh graduate, tapi kok saya jadi orang safety? Karena fresh graduate itu akan dirotasi ke beberapa departemen. Di rolling terus, per 3 bulan rolling. Kadang di beberapa site di rolling. Sampai si usernya dapat kliknya, dia bilang, ini saya hire. Biasanya FGDP itu kontraknya per 6 bulan. 6 bulan di-extend lagi, 6 bulan di-extend lagi, 6 bulan sampai dia jadi permanen. Gitu. Nah, kalau saya pengen tahu FGDP itu infonya di mana? Teman-teman nanti lihat ini ya. Namanya Instagram Dunia Tambang. Cari nanti ya Instagram Dunia Tambang. Terus kalau mau cari cek lowongan pekerjaan ada di petromindo.com. Kalian buka job gallery ini atau ada namanya Telegram Loker Migas. Ini ikutin aja ya. Nah, tulisannya kayak begini saya tulisnya. Migas Tambang Indonesia. Teman-teman boleh join ke Telegram ini. Kagak ada biaya, nggak ada biaya, ini mah free Indonesia. Kalau ada biaya ngomong ke adminnya.
Di sini nggak ada share-share info job untuk yang bodong-bodong gitu ya, yang maksudnya yang kalau mau kerja bayar dulu, transfer dulu gitu. Ini nggak ada. Ini teman-teman murni yang memang bekerja di tambang, terus mereka lagi butuh-butuh karyawan, biasanya dia ngepost dah di sini. Menurut Ibu Silvi sendiri, untuk departemen di perusahaan di tambang, departemen mana yang pekerjaannya itu cukup berat, Ibu? Engineering, karena itu Kenapa otaknya tambang. Itu otaknya tambang. Jadi strateginya di sana, planningnya ada di sana, menghitung alat beratnya ada di sana, menghitung jumlah produksi ada di sana, menghitung biaya atau cost tambangnya ada di sana. Dan orang-orang engineering, maaf ya bapak-bapak, maaf bapak-bapak nih, kebetulan saya orang engineering. Rate gajinya engineering lebih tinggi dari produksi. Walaupun kita sama-sama teknik pertambangan S1, dengan IP-nya mungkin tinggian dia mungkin dari yang engineering. Tetap engineering punya rate lebih tinggi dari produksi.